Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memiliki satu kali kesempatan hidup. Satu-satunya kesempatan kita hidup. Satu kali kesempatan hidup dengan durasi waktu 70 sampai 90 tahun. 70 sampai 90 tahun, saudara sekalian. Di satu kali kesempatan hidup kita dan di durasi 70 sampai 90 tahun ini, kira-kira apa yang kita peroleh? Yang memberi nilai atas 70 90 tahun umur hidup kita. Atau dengan pertanyaan lain, berapa nilai hidup saudara yang hanya satu kali dalam durasi 70 sampai 90 tahun ini? Apa yang saudara raih, yang saudara kejar, saudara buru dan saudara peroleh? Mungkin pendidikan S1 sarjana. Lalu satu pasangan hidup, satu istri, satu suami, 3 anak. Kalau di akhir hidup saudara sempat punya 2 cucu misalnya. Lalu harta yang saudara miliki sampai anak tutup mata mungkin sekitar 2 miliar. Apalagi juara catur di RT. Apalagi kalau kita memberi nilai atas 70 sampai 90 tahun umur hidup kita hanya untuk ini, betapa murahnya. Betapa murahnya, saudara. Mungkin ada yang pernah jadi gubernur, jadi menteri, apapun yang dianggapnya sebagai nilai tambah, nilai lebih, dan simbol kesuksesan atau simbol keberhasilan. Sebab semua ini tidak membawa dampak kekal, tidak membawa dampak abadi. Kalau hanya itu sendiri bisa tidak membawa dampak kekal, tidak membawa dampak abadi, saudara. Semua akan lenyap sekejap seperti uap. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu pagi menjelang siang ini dan sekarang sudah siang untuk benar-benar mempersoalkan bagaimana saudara mengisi satu kali kesempatan hidup dalam durasi 70 sampai 90 tahun itu. Berapa nilainya? Siapa yang mengingatkan ini kalau bukan mimbar gereja? Tetapi fakta yang kita lihat hari ini, jarang sekali hal ini dipercakapkan dengan benar. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, hidup ini harus kita pahami sebagai petualangan hebat. Hebatnya bukan terletak pada sulitnya mencapai gelar, sulitnya mencapai kekuasaan, sukarnya mengumpulkan harta, dan lain sebagainya. Hidup ini harus dipahami sebagai petualangan yang hebat, yaitu suatu kesempatan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing kita untuk memiliki harta abadi. Harta abadi. Ini perkara yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai atau diukur dengan apapun. Dan selama di dunia ini tidak ada padanannya yang senilai dengan itu. Tapi sayang sekali, saudaraku, banyak orang tidak mengerti hal ini, tidak mengerti hal kekayaan abadi ini, sehingga banyak orang tidak menghargai hidup. Banyak orang buta terhadap kenyataan kedahsyatan nilai yang terkandung dalam 70-90 tahun umur hidup kita. 70-90 tahun umur hidup mereka. Oleh karena tidak menyadari, saudaraku, maka orang-orang ini menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan biasanya orang-orang yang tidak menghargai hidup dengan benar, fokus hidupnya pasti sekitar ini. Yang pertama, keinginan daging.
Keinginan daging menyangkut dua hal yang utama, makan, minum, dan seks. Yang kedua, keinginan mata. Ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Dan biasanya ingin memiliki apa yang orang lain pandang sebagai bernilai. Kalau mobil mesti mewah, kalau rumah mesti besar, kalau duit mesti banyak. Keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Kehormatan. Pasti hidupnya sekitar ini, saudara. Dan pada umumnya orang telah terjebak dengan irama hidup memuaskan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Lembar buku pikirannya diisi dengan tiga hal ini pasti, gak lebih. Apa yang dia lihat, dibidik. Keren punya mobil itu, keren jadi orang terhormat, keren melakukan hal ini, puas melakukan hal ini. Dia lihat dari apa yang dia lihat dan dia anggap sebagai bernilai, dia usahakan juga untuk memilikinya. Sehingga orang tergulung dalam kesibukan sampai dia menutup mata. Sarjana, punya istri, 2-3 anak, rumah, harta, dengan akumulasi nilai sekian miliar, dan seterusnya. Yang semua akan lenyap sekejap, dia harus lepaskan. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang meremehkan hidup ini pasti mengisi hari-hari hidupnya hanya untuk perkara-perkara yang tidak bernilai kekal ini dan memberikan harga atau nilai tinggi, dan mereka tidak pernah memperjuangkan harta abadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu harta abadi? Bapak Ibu saudara, ternyata harta abadi itu ada di dalam diri kita masing-masing. Harta abadi itu ada di dalam batinia kita, inner man kita, inward kita, saudaraku. Sebagai orang yang hidup di zaman perjanjian baru, yang menerima kesempatan untuk diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan semula, kita orang-orang yang dituntut untuk sungguh-sungguh memiliki moral Tuhan. Kita orang-orang yang dituntut untuk memiliki karakter Tuhan, watak Tuhan, kepribadian Tuhan. Roma 8 kita buka, saudaraku. Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat 29, saudara. Roma 8 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran yang anaknya. Dipilih Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, ini kita yang hidup di sini, kita hidup satu di zaman anugerah. Mengapa kita tidak dilahirkan di abad 2 sebelum Masehi? Itu prerogatif Tuhan. Kalau kita dilahirkan di zaman anugerah, ini berarti kita orang yang dipilih. Lalu kita mendengar Injil. Tidak semua orang mendengar Injil, saudaraku. Walaupun di zaman anugerah di pedalaman Tibet atau Kalimantan atau di pedalaman Irian, dari lahir sampai mati tidak pernah mendengar Injil, bisa. Tapi kita orang yang mendengar Injil. Yang ketiga, kita diberi Tuhan kapasitas yang memadai untuk mengerti Injil. Kalau orang invalid, orang yang retarded, sudah tuli, buta lagi, tentu berbeda dengan orang yang tidak tuli, tidak buta.
Udah tuli, buta, cacat lagi yang lain. Tidak bisa dituntut seperti orang yang sehat seperti kita. Paling tidak 3 hal ini yang utama, saudaraku. Jadi kita orang-orang yang dipilih Tuhan, dikatakan dipilih Tuhan itu orang-orang yang mendapatkan undangan. Tetapi soal apakah dia pakai pakaian pesta atau tidak, tergantung individu yang menerima undangan. Jadi kalau bicara saudara umat pilihan Allah, bukan otomatis Anda dipilih masuk surga loh. Anda dipilih untuk masuk perjuangan sebagai umat yang dikehendaki sempurna seperti Bapa. Jangan main-main dengan keadaan ini, jangan main-main dengan anugerah ini, saudaraku. Kita sehat jasmani rohani. Ini belum masalah kita punya duit, bisa datang ke gereja, bisa dengar firman Tuhan tiap hari. Bagaimana dengan saudara kita orang Kristen di pedalaman Irian yang mendengar khotbahnya sebulan sekali misalnya. Beda dengan kita yang bisa mendengar firman tiap hari. Firman yang bagus, yang merubah mindset, yang diberi banyak tentu dituntut banyak. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Firman Tuhan katakan dipilih, ditentukan. Jadi saudara tidak bisa menghindar. Anda tidak bisa jadi orang biasa-biasa saja. Saudara tidak boleh jadi orang yang wajar. Anda harus jadi orang yang luar biasa, yang tidak wajar, tapi normal di mata Tuhan. Kalau tidak suka, jangan jadi Kristen. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, you must be perfect. Tuhan yang ngomong, kamu harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, hidup ini adalah petualangan yang hebat bagi kita. Sebab kita hidup di zaman anugerah. Kita mendengar Injil dengan lengkap. Lalu kita memiliki kapasitas. Atau Tuhan memberikan kita possibility. Kemampuan, kemungkinan, dan segala fasilitasnya, saudara. Kita ada di sini pun karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, jangan merasa terpaksa. Saya sudah mengatakan ini standar kehidupan orang yang dipilih Tuhan. Ayat 29, diulangi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan, terus. Untuk menjadi serupa. Serupa. Menjadi serupa. Ada satu kata yang saya gunakan untuk menggantikan kata serupa supaya lebih tajam. Mau tahu? Mau dengar? Kembaran. Serupa dengan Yesus. Kembaran. Hebat. Kalau Tuhan memberi kesempatan kita menjadi kembaran. Allah Bapa memberi kita kesempatan untuk menjadi kembaran dari putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus dengan fasilitas kuasa exousia yang Tuhan berikan. Itu luar biasa. Tapi saya ingatkan, Anda tidak boleh hidup wajar. Hidup wajar itu dari kecil kita bidik kekayaan, kita bidik kehormatan, kita bidik, enak ya punya istri, punya anak-anak, rumah tangga yang bahagia. Kalau itu yang Anda bidik, Anda nggak pernah jadi kembaran Tuhan. Apa salah Pak punya rumah tangga bahagia? Saya tidak katakan salah. Nanti saya beritahu kepada saudara, mestinya hidup kita dari hari ke hari menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa di surga. Itu saja. Rumah tangga bahagia akan Anda miliki. Kebutuhan yang lain pasti Tuhan penuhi. Yang penting bagaimana hari demi hari apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau manusia batiniah kita diubahkan, saudaraku. Orang yang meremehkan hidup ini pasti mengisi hari-hari hidupnya hanya untuk perkara-perkara yang tidak bernilai. Tetapi mereka hargai tinggi, saudaraku. Mereka beri nilai tinggi, saudara. Fokus mereka adalah bagaimana punya studi yang sukses, pekerjaan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang sehat, menantu pilihan, cucu-cucu yang sempurna. Itu yang tadi saya katakan di sini. Lalu Anda mati, Anda cuma punya ini. Bukan tidak boleh punya istri, punya anak, punya rumah tangga bahagia. Bukan.
Tapi bagaimana hidup saudara menjadi satu sosok kembaran Tuhan Yesus yang bisa menyenangkan hati Bapa dalam seluruh sikap hidup kita. Sebenarnya saya sadar ini juga baru belakangan, saudara. Dulu saya sibuk, saya rektor, saya gembala sidang, penceramah, diundang di beberapa daerah, pembicara 7 televisi, terus 80 radio di Indonesia, ya syuting, ya rekaman, dan macam-macam, saudaraku. Nanti kalau saya mati, yang saya capai adalah gembala sidang, 2 gelar doktor, rektor, gereja, anak, istri. Saya lebih baik jadi tukang nasi goreng, tapi dari hari ke hari saya menyenangkan Tuhan. Begitu banyak yang saya urus, sampai saya lupa mengurus diri saya sendiri. Jadi kalau sekarang saya lihat diri saya, lalu saya pandang Tuhan Yesus, jauh dari jadi kembaran, jomplang. Bisa konyol saya, saudara. Jadi sekarang saya mesti belajar untuk bertobat dan mulai melihat hidup saya. Nah, seorang pendeta seperti saya bisa ditelikung oleh setan sampai begitu. Apalagi saudara, di otakmu itu ya, matrek. Pasti duit, mau lebih banyak, rumah lebih bagus, perhiasan mau lebih kinclong, kendaraan mau lebih mewah, pasti begitu. Keren. Itu anak setan. Jangan tersinggung kalau anak Allah tidak begitu. Anak Allah punya satu kerinduan yang kuat. Bagaimana menyenangkan hati Bapa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan itu dilatih terus, saudaraku. Nanti saya akan lanjutkan dengan kalimat begini. Kalau Anda punya moral Tuhan, Anda baru bisa mengimbangi Tuhan. Anda baru bisa berinteraksi dengan Tuhan. Anda baru bisa masuk keluarga Allah. Sebab Anda bisa bersama-sama dengan di dalam rumah Bapa di surga. Jangan-jangan kalau saya mati hari ini, saya masih belum pantas masuk rumah Bapa di surga. Saya takut, saudara. Makanya kalau Tuhan masih beri kesempatan saya hidup, saya mau memperbarui diri. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mulai gak peduli mau dipanggil pendeta atau pedagang. Yang penting bagaimana hidup kita, dalam seluruh laku kita, di setiap kata yang kita ucapkan, setiap pikiran renungan hati kita, menyenangkan Tuhan. Anda sibuk jadi ibu rumah tangga, ngatur-ngatur ini, ngatur anak, udah punya cucu. Anda lupa ngatur diri sendiri. Apakah yang Anda lakukan semua itu menyenangkan atau tidak? Kalau terus-menerus begini, saudara binasa. 70, 90 tahun umur hidup saudara hanya untuk habis ngurusin hal-hal yang akhirnya tidak membawa dampak kepada kekekalan. Saya ingatkan saudara untuk bertobat. Kekristenan itu sederhana, tapi tidak mudah. Lumayan kompleks. Tapi saudara harus jalani dengan benar. Amin. Ini yang benar, Pak. Ini yang benar. Ini yang benar. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap renungan hati pikiran kita, setiap perbuatan kita menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Kalau dalam konteks hidup saya bukan jadi pendeta hebat, khotbah di mana-mana, KKR, bukan itu. Dimulai dari sikap hidupmu setiap hari. Sampai kita mampu berpikir seperti Allah berpikir. Bisa mengimbangi kecerdasan Tuhan. Mengimbangi hikmat Tuhan. Mengimbangi kesucian Tuhan. Nah di situ saudaraku sekalian, Anda baru bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kenapa kita merasa, Tuhan kok nggak jamah aku? Kok Tuhan rasanya jauh? Kok Tuhan seperti mati? Kok Tuhan seperti nggak ada? Karena Anda tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan ini tidak mudah. Ini hal yang sulit. Misalnya kalau Anda masih egois, Tuhan nggak bisa berinteraksi dengan saudara. Anda orang sombong, mau menang sendiri, Tuhan tidak bisa berinteraksi dengan saudara. Nggak bisa. Makanya mesti digarap terus, saudaraku sekalian. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk itu. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara jangan berpikir sudah jadi anak Allah
Saya sudah pernah mention di sini. Anak Allah itu pasti berkelakuan seperti bapaknya. Like father, like son. Kalau kita ngaku anak Allah, kita harus punya gaya seperti Bapak di surga. Tuhan Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Hidup kita harus memancarkan Bapak di surga. Kesucian Bapak di surga. Menjadi kembarannya Tuhan Yesus. Saya ngomong begini bukan sudah sempurna, Pak. Kalau saya dibandingkan Tuhan Yesus hari ini, masih jomplang. Ini Tuhan Yesus, ini Erastus. Aduh, jomplang, saudara. Jauh. Tapi saya tahu bahwa Tuhan masih beri kesempatan saya untuk merubah. Oleh sebab itu kalau pagi hari kita bangun, nah ini puji Tuhan ya saudara, pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagikan. Kalau pagi hari kita bangun, kita merasa begitu berharganya hari itu. Begitu berharganya. Dulu tidak merasa begitu saudara. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita merasakan hari itu begitu berharga untuk kita. Kalau dulu kan gak mikir kita. Begitu bangun, hari ini mau kemana? Wah ini belum selesai. Wah yang itu mesti saya temuin. Yang ini. Kalau kita terus begitu saudara, kita lupa menggarap diri kita. Kita mati, kita konyol. Jadi lebih dari segala urusan, lebih dari segala masalah, kita harus melihat hidup kita ini berkenan gak di hadapan Tuhan. Serius saudaraku. Kalau saudara punya tekad, aku ingin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan selalu kita menemukan kita salah saudara. Kalau kita melihat neraca hidup kita pada malam hari sebelum kita tidur saudara, kita lihat, aduh Tuhan ada saja salahnya. Saya kira istri saya menjadi saksi saudara. Saya sampai jam 1:30, 2 pagi, jam 2 pagi, saya suka masih berlutut di kaki Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan. Tuhan, saya doakan satu kalimat yang saya ulang-ulang. Tuhan, jadikan aku manusia lain Tuhan. Jadikan aku manusia yang berbeda dari manusia di sekitarku. Aku mau menjadi seperti Engkau. Seperti putramu Bapa di surga. Maka Tuhan ajarin saya, lihat lembar buku pikiranmu. Itu yang bikin kamu berdosa. Harus kuhapus. Keren jadi sarjana, keren jadi master, oh terhormat jadi doktor. Makanya aku berusaha. Enak punya ini, enak punya itu, enak lakukan ini. Puas kalau aku bisa buat itu. Itu bikin kita dosa. Kita hapus semua gambar di lembar buku pikiran kita. Hanya kita gantikan dengan 2. Mau dengar saudara? Mau dengar? 1, wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Dia kekasih abadi. 2, langit baru, bumi baru, kerajaan Tuhan. Sebab dunia yang kita huni hari ini bukan dunia yang ideal, saudara. Jadikan aku manusia lain, Tuhan. Manusia yang berbeda dengan orang lain. Seperti putra tunggalmu. Jadi kita berusaha bagaimana kita melahirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Melahirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kalau sekarang masih kelihatan Erastus banget, tapi suatu hari akan nampak Yesus yang nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Gak ada pilihan. Saudara konyol kalau hidup cuma jadi manusia yang jadi istri, punya suami, punya istri, punya sarjana, punya gelar, punya duit. Konyol kita, saudara. Kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita membawa satu pribadi yang agung. Pribadi anak tunggalnya yang melekat di dalam diri kita. Itu dipersoalkan, bro. Nanti sampai kalau Anda bertumbuh terus, Anda akan makin mendengar suara Tuhan. Makin banyak suara lembut. Waktu kamu ngomong ini, kamu sombong. Terus, tuh kamu gak mau ngalah kan? Makin banyak suara.
Sampai dosa kita yang kecil, yang tipis, yang tersembunyi, yang terselubung dibuka. Nanti akan Anda bisa mendengar suara-suara itu. Percaya. Ini tidak menjadi mistik, enggak jadi mistik. Dan tugas saya sebagai pelayan jemaat mengantar saudara ke situ. Tapi sekarang saya sudah mengerti yang namanya melayani Tuhan itu. Mau dengar? Satu, melayani perasaan Tuhan. Melayani perasaan Tuhan dari hari ke hari, menyenangkan Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap renungan hati pikiran saudara. Misalnya saudara malam hari jalan takut gitu, kan Tuhan gak suka. Jangan pura-pura berani tapi takut. Tuhan tahu kamu takut. You harus mengalahkan ketakutan itu dengan berkata, Tuhan menyertaiku. Setan lebih kecil dari aku, roh yang dapat lebih besar. Berani. Itu memuliakan Tuhan. Halo? Apalagi kalau mikir, ntar makan apa ya, tahun depan gimana rumahku ya. Itu lebih menyakitkan Tuhan. Tidak ada yang bisa baca hatimu, Tuhan membaca. Amin. Apa kamu gini? Tuh, jamnya bagus. Lihat jamku bagus. Nggak ada orang lihat, tapi Tuhan lihat dan Tuhan tidak suka. Puaskan hati Tuhan. Amin. Dan saudara pasti punya banyak kesempatan menyenangkan Tuhan tiap hari. Sekaligus mendidik saudara. Sekaligus. Waktu pas mau keluar dari satu mall, tiba-tiba itu tukang parkirnya tuh keluar, dia ambil pembatas jalan, taruh depan mobil kita, langsung dia pergi kemana gitu, ngomong-ngomong. Cuk, ini udah malam, kita capek. Ngapain dia? Ngobrol di situ. Waduh, itu kalau dulu saya turun, Mas, ini sebesar satu dulu sekalian. Gila itu orang. Tapi sekarang udah tua. Aku mau menyenangkan Tuhan. Supir saya udah mulai gini-gini. Stop. Mungkin dia kebelet kencing. Mungkin dia mau main thread. Kita diam. Aku sadar aku sudah berubah. Dulu saya berangasan, Pak. Jadi mulai, udah stop ya. Dan dulu. Baru diangkat. Setelah sekian lama, diangkat. Oh ya udah jalan. Itu kesempatan menyenangkan Tuhan dari itu. Amin. Dari hal itu kita menyenangkan Tuhan. Maksud saya tahu, amin. Banyak hal akan terjadi gimana respon kita. Sekaligus mendidik kita, sekaligus kita menyenangkan Tuhan. Kesempatan berdosa, kesempatan mencuri, kesempatan menindas orang. Apakah kita gunakan untuk hal yang Tuhan kehendaki atau Tuhan luka? Nah itu sikap kita yang akan menunjukkan kita mengasihi Tuhan atau tidak. Nangkep saudaraku? Amin. Iya. Saudara lagi duduk, tiba-tiba orang lewat, jebret, ketabrak. Orang bilang, maaf ya, maaf. Atau Anda bilang, oke, it's okay. Orang dunia saya bisa loh. Kalau yang begini Anda nggak bisa, gimana bro? Sebagai pria, lihat wanita, roknya mini, terbuka-buka, depan belakang terbuka. Gimana reaksimu? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hatimu? Tergantung you bro. Itu melayani Tuhan, itu melayani perasaan Tuhan. Ini bukan hal yang tidak Anda alami tiap hari. Dari hal ini Anda belajar menyenangkan Tuhan. Dari perkara sederhana ini. Lakukan saudaraku. Amin. Nanti ketemu orang yang butuh pertolongan kita seperti Lazarus. You tolong dia enggak? Makanya kalau orang egois nggak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan nggak bisa ngomong sama dia. Percuma. Nggak nyambung sama Tuhan. Ngerti? Kalau Anda punya pembantu rumah tangga yang lulusan SD juga lulus dari daerah, Anda pusing nggak? Nggak nyambung tau? Ngerti nggak nyambung? Kalau Anda jahat, bengkok, pelit, egois, berangasan, Tuhan begini. Nggak nyambung dengan Tuhan, saudaraku. Lalu yang kedua, melayani Tuhan adalah hidup kita menjadi pola dengan mana orang terbentuk. Dengan mana orang membangun dirinya. Dengan mana orang berubah. Kalau mengubah orang dengan kata-kata, tidak terlalu sulit. Seperti saya tukang ngomong, pinter bicara. Tetapi apakah hidup kita menjadi pola dengan mana orang terbentuk? Nah itu yang salah saudaraku.
pendidikan teologi tinggi, kecakapan secara teknis, pelayanan hebat, tapi hidup kita tidak menjadi pola dengan mana orang membangun dan membentuk dirinya. Tuhan berkata, kamu terang dunia. Orang melihat hidupmu, dia melihat surga. Orang melihat hidupmu, orang melihat kamu bukan warga dunia ini, kamu berasal dari atas. Dan orang melihat ada dunia lain yang menjadi tujuan hidupmu. Masih bersama saya, saudara? Tapi Pak, mana bisa ya Pak kita begitu? Bisa kalau saudara latih, Anda bisa. Seperti orang kalau nggak bisa berenang, saudara. Rasanya air itu selalu menenggelamkan dia. Nggak usah dalam-dalam, sedada saja dia begini-begini. Tapi kalau orang bisa berenang, dia tidak pernah perkarakan berapa dalamnya ini. Kalau dia tidak dalam, dangkal, dia lebih takut. Mentok palanya. Tapi sedalam apapun nggak masalah. Makanya mesti mengerti bagaimana membuat tubuh kita bisa mengapung. Saya bukan jago renang, tapi 2 anak saya bisa berenang lewat papanya. Saya suruh lompat sayang, lompat. Yes, taruh lagi, lompat sayang, yes, lama-lama, lompat sayang, yes, terus, yes. Lama-lama dia tahu ternyata dia bisa ngambang. Terus saya meluncur, meluncur aja, bisa kan terapung, lalu bisa rasa. Nah kalau sudah begitu, minta renang terus sudah mulai tahu, aku bisa berenang, aku bisa loh, bakal bisa. Dia mulai bisa. Kalau Anda tidak pernah mencoba dan nekat, Anda nggak pernah bisa. Anda bisa tahu? Ini paralel, saudaraku. Anda lihat piano, mana bisa main. Begitu Anda belajar bisa. Flute, saya belajar bisa. Wah, mana bisa? Bisa. Pokoknya mesti berlatih. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, nasihat Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini, hiduplah tidak bercela. Jangan berkata, enggak bisa. Yang ngomong Tuhan, bukan aku. Kamu harus sempurna. Hidupmu harus tidak bercela. Tuhan yang bicara, Pak. Hormati dan hargai Tuhan. Nanti akan mulai tahu. Kuncinya, berani hidup tidak wajar. Kuncinya, menerima bahwa hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, bukanlah hidup yang Tuhan kehendaki. Ini dunia yang tidak ideal lagi. Jadi kalau Anda gagal hidup, gagal berumah tangga, gagal studi, gagal karir, punya penyakit yang siap menerkammu menjadi mayat, jangan takut, ada hidup lain yang lebih baik. Anda jangan pikir saya putus asa, saya tidak putus asa. Secara karir dan lain sebagainya, saya dianggap sukses oleh orang-orang di sekitar saya. Saya bukan orang yang fatalistik yang merasa gagal, tapi saya tahu kebenaran. Dan saya mengajak saudara untuk masuk sebuah masyarakat komunitas yang namanya Heavenly Society, masyarakat kerajaan surga. Kita mulai dari gereja ini. Yang mau, kalau sampai saudara curiga sama saya nggak tahu kau manusia macam apa. Apa yang aku cari di gereja ini? Kalau khotbah seperti ini, apa yang diuntungkan? Duit? Enggak. Saudara cuma diajak untuk benar-benar hidup suci, tidak bercela. Kalau Anda berkata, nggak mungkin Pak, kamu belum mencoba. Kamu belum berlatih. Yang sudah berlatih pun juga belum menang. Belum sukses. Kamu belum mencoba. Coba lakukan itu. Anda akan bisa mengerti. Mungkin. Bisa. Dan kalau sampai saudara mencapai hal itu kekayaan abadi yang tiada duanya. Yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Jadi saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh mengusahakan diri untuk menjadi eksklusif dengan Tuhan. Ketika kita menjadi manusia lain, Bapak Ibu, kita akan jadi eksklusif dengan Tuhan. Yang ini tidak bisa saya jelaskan. Karena saudara harus mengalami sendiri. Laboratorium rohani adalah rumahmu, kantormu, tempat pergaulanmu. Engkau melatih diri untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
memiliki sikap hati, sikap batin yang lurus, yang benar menurut Tuhan, sehingga saudara menjadi eksklusif, luar biasa, intim, akrab, dan khusus bagi Tuhan. Mungkin Anda berkata, aku punya masalah besar, Pak. Tidak ada yang lebih besar dari masalah ini, saudara. Tidak ada hal yang lebih besar dari masalah ini. Ini masalah terbesar kita. Dan kalau kita jujur, saudaraku, banyak di antara kita yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Kalau kita diberi waktu 70 sampai 90 tahun umur hidup kita, bentuk kita tuh begini, selama 70 sampai 90 tahun diharapkan sudah bulat seperti ini. Nah, kita kan harus punya contoh Tuhan seperti ini. Saudara punya target seperti ini. Anda harus mengenal siapa Tuhan Yesus. Bagaimana lemah lembut, bagaimana rendah hati, bagaimana mengucap syukur dalam segala keadaan, dan seterusnya. Lalu Anda harus memerintahkan diri saudara, Erastus harus lemah lembut seperti dia. Erastus yang lemah lembut, Erastus yang mengalah. Tapi sekarang kita belum mengalah, harus mengalah, harus rendah hati, harus mengasihi, dan seterusnya. Kita akan jadi seperti ini selama 70-90 tahun. Bapak Ibu bisa mengerti? Amin? Amin? Ini harta abadi. Ini harta abadi, saudara. Petualangan hebat kita itu di sini. Orang boleh punya petualangan dalam studi, karir, segala macam. Tapi dimulai dari ketika mobil kita ditabrak. Lalu orang berkata, maaf Pak, maaf Pak. Maaf, matamu. Atau kita, oke. Yuk bagaimana bisa nabrak begini? You tahu nggak ini mobil harga berapa? Tahu nggak? You punya gaji 10 tahun belum bisa beli mobil ini loh. Begitu dier gitu kita tanya, Tuhan, pelajaran apa yang kau berikan padaku? Itu dulu saudaraku. Waktu saya masih wakil gembala sidang, saya sudah wakil gembala sidang, tapi saya masih mahasiswa waktu itu. Mobil saya ditabrak bajai, saudara. Saya bilang, keluar! Dia nggak mau keluar, saya ambil, saya tarik keluar dari jendela. Gila loh, wakil pendeta sekolah teologi, wakil gembala sidang. Coba saudara. Tapi kan meningkat terus, saudara. Lalu satu kali saya beli mobil baru, metalik, masih kinclong. Saya di perempatan dari Tomang ke Harmoni, itu kan panjang. Lampu hijaunya sebentar. Jadi begitu lampu kuning orang ngebut, yus. Saya ngerem sih, bajai di belakang. Dipikirnya saya bakal ngebut. Dia nabrak, sampai moncongnya ke bawah. Jadi mobil saya mesak di ke bawah begini. Terus kaca depannya jatuh. Saya turun, waktu saya turun dia ambil kaca yang jatuh itu, tapi nggak pecah kacanya. Heran juga tuh. Dari apa? Stenteng kayak tas gini. Dengan wajah tanpa dosa, seperti nggak ada masalah. Dimasukkan di belakang. Waduh saudara, baru beli mobil begitu. Sopir bajainya bilang begini, Pak, jangan di sini, di sana saja. Itu entah mungkin takut polisi, tidak ada surat-surat segala macam. Dia bilang, Pak jangan di sini, sono aja. Biar masuk gini. Terus gini, krek. Waktu keluar nyangkutan, krek begitu. Krek, baru pesah. Sampai di Juanda saya turun. Dia bilang gini, Pak, jangan banyak-banyak. Loh, saya belum meres loh. Saya belum bilang angka loh. Pak, jangan banyak-banyak. Saya lihat mukanya ya, dengan wajah tanpa dosa itu ya, polos gitu. Saya ambil kertas, terus alamat pendeta, saya asik ini. Kalau you punya niat baik, you cari saya, you ke tempat saya ini. Saya tahu, sampai hari ini gak muncul. Tapi saya sudah naik kelas. Ini soal perbajaian. Itu kan sekolah kehidupan, saudara. Saya tarik tukang bajai dari jendelanya. Kan banyak tukang bajai, bisa saya dikerubutin. Tapi kalau kita udah darah kita naik, kita nggak peduli kan. Saya angkat ya, keluar, nggak mau. Kamu, saya tarik begini. Saya juga nggak pikir kenapa nggak gue buka pintunya. Coba kalau saya mati waktu itu, saya pasti nggak diterima Tuhan. Walaupun saya berkata, Tuhan, aku wakil gembala sidang.
Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Break. Saudara masih brengsek gak? Matamu masih mata duitan dan mata keranjangan gak? Buang keranjangnya, tinggal matanya. Yuk kita bertobat, saudara. Selagi kita masih punya kesempatan. Oke, I love you full.